persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Pembacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 24 Juli 2025, hari biasa pekan ke-16. Disusun dan dibawakan oleh Frater Arsen Kobo ESVD. Selamat mendengarkan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Karena biarpun melihat, mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebak dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dari bacaan yang baru saja kita dengarkan, di sana ada momen yang penuh pertanyaan dan keingintahuan di antara para murid Yesus. Mereka mendekati Yesus dan menanyakan alasan mengapa ia memilih untuk berbicara dalam perumpamaan. Dengan ketenangan dan kebijaksanaannya, Yesus menjelaskan bahwa rahasia kerajaan surga hanya diungkapkan kepada mereka yang memiliki hati yang terbuka. Bagi mereka yang berusaha memahami, kebenaran-kebenaran ini akan menjadi jelas. Namun, bagi yang lain, makna yang dalam akan tetap tersembunyi dan membuat mereka hanya bisa mendengar tanpa benar-benar bisa memahami. Dalam konteks ini, Yesus menunjukkan cara uniknya dalam mengajarkan kebenaran spiritual yang tak terhingga. Melalui kisah-kisah sederhana dan perumpamaan yang penuh warna, ia mengajak pendengar untuk merenungkan secara lebih dalam, menggali makna yang tersembunyi, dan menemukan hikmah dalam setiap cerita. Setiap perumpamaan bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi merupakan jendela menuju pemahaman yang lebih dalam tentang cinta dan rencana Tuhan bagi umatnya. Masyarakat yang mendengarkan ajaran Yesus pada waktu itu
banyak dari mereka yang hanya sekadar penasaran atau sekadar mencari berita sensasion. Namun, ada juga yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Bagi mereka ini, Yesus memberikan pemahaman yang lebih dalam. Perumpamaan yang Yesus gunakan ini bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi untuk menggugah pemikiran dan keinginan mereka untuk menemukan kebenaran. Sikap ini berkaitan dengan sikap hati kita. Apakah setiap kali mendengarkan firman Tuhan, kita sungguh-sungguh berusaha untuk memahaminya, atau hanya sekadar mendengarnya lewat begitu saja? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sehubungan dengan ini ada beberapa hal penting dalam Injil yang hendak disampaikan kepada kita pada hari ini. Pertama, pentingnya penerimaan terhadap firman. Menerima firman Tuhan adalah langkah awal yang krusial dalam perjalanan iman kita. Ini berarti bahwa kita harus membuka hati dan pikiran agar dapat menerima kebenaran yang Tuhan sampaikan. Karena ketika kita telah memiliki sikap ini, kita akan lebih mudah memahami dan menghidupi firman yang Ia sampaikan. Kedua, pembicaraan dalam perumpamaan. Yesus sering menggunakan perumpamaan untuk mengajarkan kebenaran yang dalam. Perumpamaan memerlukan refleksi dan pemikiran mendalam. Ini mengajarkan kita bahwa tidak semua kebenaran disampaikan secara langsung. Kita perlu meluangkan waktu untuk merenungkan maknanya yang terkandung dalam setiap ajaran yang disampaikan. Ketiga, kerahasiaan kerajaan surga. Kerajaan surga memiliki rahasia yang hanya dapat diungkapkan kepada mereka yang mencari dengan sungguh-sungguh. Dan hal ini menuntut kita untuk tidak hanya menjadi pendengar yang pasif, tetapi juga menjadi pencari yang aktif. Kesungguhan dalam mencari Tuhan akan membuka pemahaman yang lebih dalam tentang rencananya bagi hidup kita. Keempat, keberkahan mendengar dan melihat. Kita memiliki kesempatan yang berharga untuk mendengarkan firman Tuhan, dan banyak orang di luar sana yang mendambakan kesempatan ini. Kesadaran akan keberkahan ini harus memotivasi kita untuk menghargai setiap kesempatan mendengarkan firman. Dan tidak hanya sampai di situ, tetapi kita perlu bersyukur dan berkomitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran tersebut. Karena dengan demikian, kita dapat memperlihatkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kelima, respon terhadap firman. Respon kita terhadap firman Tuhan merupakan cerminan dari iman kita. Apakah kita hanya sekadar mendengar tanpa bertindak, ataukah kita berkomitmen untuk menghidupi kebenaran yang telah kita pelajari? Evaluasi diri secara berkala akan membantu kita untuk tetap berada di jalur yang benar dan terus bertumbuh dalam iman. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah dalam hidup kita sehari-hari kita belajar untuk terus mendalami dan memahami firman Tuhan dengan membuka hati, merenungkan ajaran, dan merespon dengan tindakan nyata. Dengan demikian, kita dapat mengalami pertumbuhan iman yang signifikan menuju kebahagiaan yang tentunya telah Allah persiapkan bagi kita. Amin. Hei saudara, umat Tuhan, di lubang murah
Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.